Selamat Shalom Bu, selamat sore. Shalom hambanya, shalom semua. Ya, cerah Yes. ya. Ya, cerah. Hijau-hijau kita, segar, semangat kita, amin. Ini saya yang mau disampaikan ke jujur. Iya, kesehatan mental penting loh. Apakah ada orang yang stres? I don't know, but ini penting untuk kita bahas pada sore hari ini ya. Yes, oke. Ya, lebih rahasia lagi, semuanya bisa kembali akses live streamingnya di logjogja.online, di Jogja Streamer ataupun via aplikasinya di Play Store di Radio Log Jogja FM. Dan sudah saya buka dinamik interaktifnya, nanti silakan kalau yang mau berinteraktif dengan Ibu Saling di studio di 0853 1166 5300 di 0853 1166 5300. Silakan Ibu Saling. Yes, oke. Mari kita akan berdoa sebelum kita dengar pesan roh yang luar biasa. Dan saya percaya sore hari ini saudara dibangkitkan kembali semangatnya, dan tentu roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa. Haleluya. Hamba berdoa setiap kami dimanapun kami berada saat ini dalam program Happiness Moment. Hamba minta supaya Tuhan Engkau mengurapi kami, memberkati kami, Engkau memberikan kami kuasa otoritas, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami sungguh diberkati. Maka tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Dan hamba berdoa hari ini dimanapun kami berada, kami diberkati luar biasa. Berfirmanlah Bapa, berkatilah kami, karena kami sudah siap mendengarkan pesan roh yang memulihkan dan memberkati kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, oke. Hari ini saya akan bicara tentang penting sekali kesehatan mental yang mempengaruhi seluruh aktivitas hidup kita. Nah, tahukah saudara bahwa setiap kali kita menyimpan satu kekesalan dalam diri kita, ya, satu hari kita mulai simpan, besok hari kita simpan, dan seterusnya, itu akan membentuk sebuah sikap yang akhirnya kurang bagus untuk kita sendiri, ya. Makanya Alkitab ada katakan begini, kalau kamu marah, jangan biarkan amarah itu sampai matahari terbenam, kau belum selesaikan. Kenapa? Karena amarah itu akan membuat hati setiap orang untuk tinggal di dalam sikap yang marah, benci, dan itu bisa merusak keadaan, aktivitas, dan semua yang akan dia lakukan, saudara. Makanya kita penting untuk mempelajari setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan kita mengerti bahwa kita pastikan mental kita, jiwa kita itu baik-baik saja. Seketika kita merasakan ada hal yang kurang enak karena mungkin kita dengar omongan orang atau masalah yang kita hadapi, ingat, penguasaan diri itu lebih dari segala-galanya. Maka kita bilang gini, kuasailah dirimu supaya engkau bisa berdoa. Kenapa? Karena saat kita mau berdoa dengan sikap hati yang mungkin lagi kesal, lagi marah, saya yakin kita nggak bisa fokus kepada doa yang kita mau naikkan. Bahkan rasanya doanya itu naik memang happy sampai di langit-langit dan jatuh lagi. Rasanya nggak tembus doanya. Kenapa? Karena ada banyak penghalang-penghalang yang tadi kita rasakan, hati kita yang lagi mungkin nggak nyaman, pikiran kita yang lagi kacau balau. Makanya penting sekali penguasaan diri. Ada sebuah keadaan yang terjadi dengan seorang yang bernama Daud di Alkitab, dan kita akan belajar bagaimana yang dia hadapi, tetapi dia membantu dirinya untuk bangkit kembali dan mulai fokus kepada apa yang akan dia lakukan. Kita akan bahas dalam kitab Mazmur pasal 73. Mari semua yang ada di dalam program ini, mungkin secara di rumah, di mobil, tempat kerja, yuk kita belajar sama-sama ya, biar kita semua dipulihkan dan kita semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 73, kita akan baca ayat 21 sampai dengan ayat ke 28. Sekali lagi, Mazmur 73, kita akan baca ayat 21 sampai dengan ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Ya. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Yes. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, Ya. supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Yes, oke. Nah, dari perikop kita baca ini memang dalam Mazmur 73 sampai dengan Mazmur 89, ya. Pasal-pasal ini menceritakan tentang apa? Pergumulan yang dihadapi oleh seorang Daud. Tetapi dalam pergumulan itu Daud punya pengharapan. Nah, kalau kita baca di Mazmur 73 tadi, ya, bagaimana dia merasa, saudara mungkin pernah ngalamin nggak kayak Daud gini, ya, dia berkata apa? Buah pinggangku sakit sekali, aku mau mati rasanya. Dia menceritakan apa yang dia rasakan, ya, dan dia berkata begini, ketika hatiku merasa pahit, gitu ya, dan kemudian rasanya ingin menusuk-nusuk di dalam jiwanya, dalam hatinya, saking dia marah, mungkin saking dia mungkin kecewa. Saudara, ada hal yang dia rasakan, dan saya rasa ini semua manusia pernah ngalamin kayak gini saat menghadapi masalah-masalah, ya, yang dirasakan dalam dirinya adalah tekanan, intimidasi, ya kan, ketidaknyamanan, bahkan hal-hal itu membuat kita jadi nggak bisa tidur dengan nyenyak, bahkan kita makan pun nggak bisa nikmati makanannya karena tekanan yang begitu luar biasa. Nah, dalam Mazmur 73 sampai 89 kita bisa lihat gimana setiap pasal ini menceritakan tentang keadaan-keadaan yang dialami oleh seorang Daud. Nah, di ayat pertama dari Mazmur 73 sampai dengan ayat ketiga dikatakan begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dan mengerti sekali bahwa gini, Tuhan itu ada bagi orang-orang yang punya motivasi hati, yang mau berharap sama Tuhan. Nah, ini poin penting dulu, saudara. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, karena kita orang hidup pasti menghadapi masalah. Nah, cuma masalahnya responnya kita ini seperti apa? Karena setiap masalah kita bisa menang karena kita menaklukkannya, tapi kita juga bisa kalah karena masalah yang memenangkan kita punya perasaan. Nah, ini yang Daud rasakan, ya. Dia berkata begini, kalau hatiku tulus, kalau hatiku bersih, maka Allah itu baik bagiku. Dia mengerti banget. Jadi apa yang dia lakukan? Dia harus bisa memilah-milah mana yang harus dia kuasai, dia taklukkan, dan mana yang harus dia biarkan itu berjalan, dalam arti jangan sampai dia terhalang atau terganggu dengan masalah persoalan. Nah, ayat 2 dalam pasal 73 tadi dikatakan begini, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku terlincir. Kenapa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kebujuran orang-orang fasik. Jadi begini, kadang-kadang masalah itu muncul karena apa? Pola pikir kita, ya, yang kita mulai ciptakan sendiri. Nah, Daud melihat orang-orang yang gini, ini orang-orang fasik, artinya orang-orang gak kenal Tuhan. Kenapa kok mereka sepertinya berhasil? Kenapa kok mereka kayaknya mujur sekali, gitu ya? Dan mereka suka mencela orang-orang benar. Ini yang Daud alami, sehingga Daud merasa bahwa ada sikap hatinya yang tidak baik-baik saja. Nah, adakah saudara semua yang sedang mendengar program Happiness Moment, kita mungkin mengalami yang sama? Ya, kita lihat orang-orang yang nggak kenal Tuhan, kita lihat orang-orang yang mungkin bahkan dibilang percaya sama Tuhan, tapi mereka hidupnya suka membual, suka bergosip, suka menjatuhkan orang lain, dan mereka sepertinya seakan-akan berhasil. Di mana kehukuman Tuhan? Mungkin saya sepertinya begitu, ya kan? Nah, disinilah terletak bagaimana sikap kita sebenarnya. Ya, kalau sikap kita menghadapi orang-orang seperti yang dihadapi oleh Daud, lalu dia merasa tadi, aku cemburu sama mereka, aku sakit hati dengan mereka, karena kok mereka berhasil, padahal mereka itu suka menjatuhkan anak-anak Tuhan, mereka suka membuat jahat, artinya merancangkan yang jahat kepada orang-orang benar. Saya mau katakan sekali lagi, mental yang sehat, mental yang baik, maka akan membuat jiwa itu baik juga. Dan kalau mental dan jiwa itu baik, maka tubuh saudara juga akan baik saja. Dan semua ini akan baik-baik saja kalau rohani kita baik-baik saja. Nah, kadang-kadang orang yang sudah
tahu banget mana yang benar, mana yang tidak, tapi karena penguasaan dirinya kurang, sehingga dia akhirnya merusak mentalnya sendiri tanpa sadar, saudara. Ya. Nah, ayat 4 coba kita cek kembali dalam Mazmur 73 ini. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sepertinya mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka sepertinya mengalami banyak hal yang senang-senang diberkati, istilahnya begitu. Nah, ini bicara tentang apa? Pola pandang. Ya. Jadi kita punya mindset itu, pikiran kita itu harus growing terus, artinya bertumbuh ke arah yang bagus. Nah, akan bertumbuh kalau kita positive thinking. Nah, Daud ini ngalamin sesuatu yang memang secara manusia, ya, pantaslah kalau dia melihat, maksudnya gini, ini orang-orang yang nggak kenal Tuhan, tapi kok kayaknya mereka ini seakan-akan diberkati. Saya yang melayani Tuhan, kok kayaknya saya punya doa nggak dijawab. Mungkin saudara juga berpikir yang sama, ya kan? Ini hal realita dalam hal kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kita tidak boleh samakan diri kita dengan orang-orang yang tidak menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu muncul karena kita yang memikirkan, kita yang membentuk pikiran itu sendiri. Saudara mesti mengerti ini. Jadi kadang-kadang apa yang kita pikirkan itulah yang membuat kita ada dalam keadaan seperti yang kita hadapi. Contoh, Anda berpikir positif, maka Anda akan happy-happy saja. Anda akan nikmati setiap perjalanan hidup Anda tanpa ada ragu, karena Anda mengerti hidupmu adalah sebuah anugerah yang memang untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita menaruh pikiran kita yang seperti Daud pernah ngalamin, ya, dia sakit hati melihat orang-orang yang berhasil, dia rasanya berkata, ini kok nggak adil, kita menciptakan pikiran kita yang salah, maka kita akan tergelincir oleh pikiran kita sendiri. Ya, tapi kabar baiknya dalam Mazmur 73 tadi, Daud mulai membuat sebuah perbedaan. Kalau saya begini, kok saya semakin seperti ini. Kenapa? Dia mulai berpikir gini, kalau saya berpikir yang negatif, saya kok semakin mundur jauh, terpuruk sekali. Ya, maka diceritakan, dia menceritakan isi hatinya di dalam ayat 21 tadi, ya, dalam Mazmur 73. Yang baru bergabung silakan buka Mazmur 73 ayat 21. Dia berkata begini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti apa yang sedang aku hadapi. Aku seperti hewan, tapi ini lihat, aku di dekatmu. Nah, dia mulai bisa membayangkan bahwa setiap keadaan situasi itu membuat dia rusak, membuat dia terpuruk, ya, kalau dia nggak membangkitkan dirinya untuk punya pengharapan dalam Tuhan. Maka dia katakan gini, aku mau tetap dekat dengan engkau, ya. Ayat 23 dikatakan apa? Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dan dengan nasihatmu engkau menuntut aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bahkan dia berkata apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi saudara mesti mengerti, banyak keadaan yang bisa membuat mental jiwa saudara terpuruk. Pasti itu. Nah, sekarang gimana? Kita harus bisa manajemen pemikiran kita sendiri, mindset kita, grand mindset kita, bertumbuh pikiran kita, pola pikir kita dengan bagus, pikiran yang positif. Setelah Daud menghadapi banyak tantangan, dia mulai membawa dirinya dekat kepada Tuhan. Kita saat menghadapi tantangan, kita harus membawa diri kita dekat kepada Tuhan, supaya kita tidak terpelosok dengan mental kita, pikiran kita yang salah. Karena memang saat ini saudara, kita menghadapi dan dimana keadaan kalau kita nggak mau mengalami perubahan, kita tidak akan maju, saudara. Kita akan tertinggal jauh, ya. Karena zaman sekarang adalah zaman disruptif, VUCA new normal. Apa artinya VUCA? Keadaan perubahan yang sangat masif, ya, cepat,
berat dengan pola yang sulit untuk ditebak. Kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena semua datangnya dengan tiba-tiba dan kita dituntut untuk harus bergerak dengan cepat. Nah, oleh karena itu di saat ini, di zaman ini, kita tidak bisa hidup dengan hanya pola pemikiran kita sendiri. Kita mesti mau belajar lagi menghadapi semua tantangan dengan realita. Artinya ini realita. Jadi apa yang harus kita lakukan anak-anak Tuhan? Kita perlu memajukan pola pikir kita yang positif untuk bisa menanggulangi setiap persoalan hidup yang kita sendiri nggak ngerti apa yang akan terjadi lagi ke depan. Kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau saudara bisa menguasai diri saudara, saudara bisa untuk menaklukkan segala kedagingan saudara, maka saudara akan menang dari setiap pertandingan hidup saudara sendiri. Nah, kadang-kadang orang yang punya mentalnya rusak itu terpengaruh juga oleh karena keadaan masa lalu. Mungkin di masa lalu dia menghadapi ketidakadilan, di mana mungkin dia sering banget dimarahi, mungkin sering banget dia lihat orang tuanya salah paham, mereka berkelahi, bahkan mungkin mereka adalah korban dari perceraian. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kejam atau yang rusak di masa lalu itu mempengaruhi dia di masa sekarang. Jadi kadang-kadang dia ingin maju tapi dia mundur lagi. Dia pengen maju, dia mundur lagi. Kenapa? Karena masa lalu yang masih terekam di dalam alam bawah sadar. Makanya ini perlu diserahkan sama Tuhan. Artinya pemulihan, dibereskan supaya kita terlepas dari segala macam yang membuat kita akhirnya nggak bisa bangkit. Karena kalau mental saudara rusak, saudara akan punya pandangan yang sama. Jadi gini, ada banyak orang punya pandangan yang salah karena pandangannya itu rusak oleh karena keadaan masa lalu. Dan dia berpikir apa yang dia lihat, apa yang dia tahu di masa lalu yang mungkin menyakiti dia. Semua orang sama di masa sekarang. Pandangannya dia di masa lalu, dia buat sama kepada semua orang di masa sekarang. Nah, ini yang dikatakan mental kalau rusak, kita akan gagal fokus untuk masa depan kita. Tapi kita belajar dari seorang Daud tadi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dia mulai bangkit. Ya, cuma Allah adalah gunung batuku, cuma Tuhan adalah kekuatanku. Jadi dalam segala keadaan saudara, memang kita nggak bisa memilih ya masalah itu yang mana yang kita mau, mana yang besar, mana yang kecil kita mau, nggak bisa. Semua terjadi begitu aja. Nah, makanya kita perlu untuk apa? Dewasa dalam pola pikir kita, yaitu apa? Mengalami Tuhan, yaitu apa? Mengenal Tuhan. Makanya seorang pastor berkata apa? Yang kuingini adalah mengenal Tuhan, kuasa kebangkitannya yang menyelamatkan aku. Kenapa? Dia sudah mengalahkan segala kedagingan. Bahkan dia mengalami yang namanya duri dalam daging, saudara. Ada banyak orang nggak mau ada duri dalam daging. Padahal Tuhan, duri dalam daging itu adalah membuat kita dewasa, tidak menyombongkan diri terhadap segala pernyataan Tuhan yang begitu besar mungkin. Kenapa? Karena Tuhan mau jaga kita sendiri karena kita masih dalam kedagingan. Makanya Rasul Paulus berkata begini, aku lebih suka dalam kelemahanku, karena dalam kelemahanku kuasa Allah nyata. Maksudnya kelemahan ini bukan kelemahan kedagingan, saudara, bukan berbuat dosa, tapi dia lemah mungkin karena dia nggak bisa buat sesuatu secara manusia, tapi dia percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, sehingga dia bergantung hanya kepada Allah untuk mengadakan hal-hal yang besar. Bukankah kita harusnya punya kehidupan mental roh, harusnya dewasa seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia menghadapi semua hidupnya, dia berkata bahwa yang aku kenal cuma adalah Tuhan. Makanya dia berkata apa? Dulu yang kuanggap untung bagiku, sekarang kuanggap rugi karena bertemu dengan Tuhan. Itu harta kekayaan sesungguh-sungguhnya. Sehingga saat dia dicaci maki, dia diludahi, dia difitnah, dia istilahnya dengan orang-orang toksik begitu, sama zaman sekarang bilang toksik ya, orang-orang yang memberikan kata-kata yang gak bagus, nggak membangun, dia tetap percaya hidupnya adalah Tuhan. Makanya satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 9, coba kita baca ini. Ini penting ya. Dan kita mau belajar bahwa yang namanya kesehatan mental ini penting di hari-hari ini. Saudara harus dewasa dalam firman Allah. Supaya mental kita kuat dan bisa menangani masalah-masalah, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Karena kalau rohani saudara dewasa, mental saudara pasti akan baik-baik saja. Ya, kita baca ini 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Haleluya.
Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Hari-hari ini jangan-jangan karena ada penentang masalah lari. Nah, beda pandangannya Rasul Paulus. Bagi dia penentang ada, tapi dia melihat satu hal yang adalah tujuannya. Di sini ada pekerjaan besar dan penting yang aku harus kerjakan. Nah, coba kita punya pikirannya begitu, positive thinking. Sekalipun ada banyak tantangan kita, tapi kita mau tetap positive thinking. Stay tune di sini. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. God bless.